Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini pada sehat ya, semangat terus belajar walaupun masih online ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai era industri gitu ya. Nah, revolusi industri ini dimulai pada abad ke-18 gitu ya. Nah, di sini ketika masyarakat petani menjadi lebih maju dan urban. Nah, kemudian kereta api lintas benua, mesin uap, listrik dan penemuan-penemuan lainnya. Jadi terjadi banyak penemuan. Gitu. Nah, jadi dengan terjadinya revolusi industri pada abad ke-18, nah, jadi mengubah masyarakat secara permanen gitu. Nah, makna dari revolusi industri sendiri yaitu perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Nah, hingga saat ini revolusi industri telah memasuki revolusi industri keempat atau lebih dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0 ya, 4.0 ya. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan, seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan juga budaya, serta bersifat global. Nah, revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Nah, proses produksi atau jasa yang mulainya sulit, memakan waktu lama, dan memakan biaya mahal menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, dan biaya lebih murah dalam prosesnya. Nah, bila menghubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri adalah salah satu cara yang dapat mengatasi bahkan dengan adanya revolusi industri, risiko kehilangan tersebut dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan, sehingga tenaga, waktu dan biaya yang dibutuhkan sebelumnya cukup besar dapat menjadi tidak ada dan dihilangkan gitu, dialihkan ke yang lain. Nah, sebelum revolusi industri 1.0, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air ataupun tenaga angin. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar karena seperti ini kita ketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas. Misalkan tenaga otot untuk mengangkat berat gitu. Bahkan dengan menggunakan katrol dibutuhkan istirahat berkala. Nah, hal tersebut merupakan bentuk non-efisien waktu dan tenaga. Selain dengan otot, tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin. Nah, biasanya ini digunakan di penggilingan untuk memutar penggilingan yang begitu berat. Nah, seringkali manusia menggunakan kincir air atau kincir angin. Nah, masalah utama dari dua tenaga ini adalah kita tidak bisa menggunakannya di mana saja. Kita cuma bisa menggunakannya di dekat air terjun dan daerah yang berangin. Nah, hingga pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah penemuan mesin uap menjadi proses produksi lebih efisien dan murah. Nah, tidak lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu. Nah, sebagai contoh, sebelum mesin uap ditemukan, kapal berlayar dengan tenaga angin, di mana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkeliling dari satu negara ke negara lainnya.
Nah, sedangkan dengan adanya mesin uap dapat menghemat waktu hingga hampir 80%. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, revolusi industri 2.0 ya. Nah, revolusi industri ini tidak terkenal revolusi industri 1.0. Nah, revolusi industri 2.0 ini terjadi di awal abad 20 gitu. Sebelum adanya revolusi industri 2.0, proses produksi memang sudah cukup berkembang. Tenaga otot tidak lagi banyak diperlukan. Pabrik pada umumnya telah menggunakan tenaga mesin uap atau listrik. Nah, namun kendala lain ditemukan dalam proses produksi, yaitu proses transportasi. Nah, untuk memudahkan proses produksi di dalam pabrik yang umumnya cukup luas, alat transportasi untuk pengangkutan barang berat seperti mobil sangat diperlukan. Nah, sebelum revolusi 2.0, proses perakitan mobil harus dilakukan di satu tempat yang sama demi menghindari proses transportasi dari tempat spare part satu ke tempat spare part lainnya. Hingga akhirnya pada tahun 1913, revolusi 2.0 dimulai dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor di tahun 1913. Proses produksi berubah total. Tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir. Jadi para tukang diorganisasi untuk menjadi spesialis cuma mengurus satu bagian saja, seperti misalkan pemasangan ban. Itu di era revolusi industri 2.0. Nah, kemudian revolusi industri di era 3.0. Nah, bila pada revolusi pertama pemicunya adalah ditemukannya mesin uap, revolusi kedua dipicu dengan ditemukan ban berjalan dan listrik. Nah, lalu apa yang ada yang bisa terjadi itu yang ada di revolusi industri ketiga gitu ya. Nah, pada revolusi industri ketiga yang digantikan adalah manusianya. Nah, revolusi industri ketiga adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, komputer dan robot. Di saat ini dunia bergerak memasuki era digital. Nah, sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia, seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Nah, revolusi yang terjadi juga bergerak tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri, namun juga di bidang informasi. Dilihat dari sisi positifnya, kemajuan teknologi digital mempermudah pekerjaan manusia, sehingga potensi terbesar manusia yang sesungguhnya dapat lebih dioptimalkan, seperti berpikir, memimpin, dan menciptakan karya. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan komputer juga semakin cepat. Komputer yang dulunya sebesar ruangan terus mengecil dengan fungsi yang semakin luar biasa. Nah, saat ini fungsi dari komputer tersebut hanyalah sebagai salah satu perangkat, dan kita mulai memasuki era revolusi industri, yaitu memasuki era revolusi industri 4.0. Nah, jadi untuk revolusi industri 3.0 ini terjadi di tahun 1960 itu sampai dengan 1970-an. Nah, di sini pada saat perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi industri. Jadi di sini tenaga manusia yang digantikan gitu.
Nah, kemudian yang ke lanjutnya yaitu revolusi industri 4.0. Nah, di istilah di Indonesia itu 4.0 ya pasti sudah tidak asing lagi ya. Di awal mulai dari istilah ini adalah terjadi revolusi industri di seluruh dunia. Nah, yang mana merupakan sebuah revolusi industri keempat. Jadi dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi karena perubahan yang terjadi memberikan efek besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan. Revolusi industri 4.0 bahkan diyakini dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas kehidupan secara signifikan. Nah, mulai cetuskannya untuk revolusi industri ini pertama kali oleh sekelompok perwakilan ahli berbagai bidang asal Jerman pada tahun 2011. Nah, lalu di acara Hannover Trade Fair dipaparkan bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru, di mana proses produksi mulai berubah pesat. Pemerintah Jerman menganggap gagasan ini sangat serius ya. Nah, dan tidak lama menjadi gagasan ini sebuah gagasan yang resmi. Nah, setelah resminya gagasan ini, pemerintah Jerman bahkan membentuk kelompok khusus untuk membahas mengenai penerapan industri 4.0. Nah, pada tahun 2015, Angela Merkel mengenalkan gagasan revolusi industri 4.0 di acara World Economic Forum. Nah, Jerman sendiri menggelintirkan mobil sebesar 200 juta dolar untuk menyokong akademisi pemerintah dan pebisnis untuk melakukan penelitian lintas akademis. Nah, mengenai revolusi industri 4.0 tidak hanya di Jerman yang melakukan penelitian serius mengenai revolusi industri 4.0, namun di Amerika Serikat juga menggerakkan Smart Manufacturing Leadership Coalition atau disingkat SMLC, sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, universitas, dan laboratorium yang memiliki tujuan untuk memajukan cara berpikir di balik revolusi industri 4.0. Saat ini berada di zaman di mana revolusi 4.0 itu baru saja dimulai. Nah, lalu seperti apa sebenarnya revolusi industri 4.0? Nah, revolusi industri 4.0 ini menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam mengaplikasikannya. Nah, di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Penerapan revolusi industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah smart factory. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan on time saat dibutuhkan melalui jaringan internet, sehingga proses produksi dan pembukuan yang berjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan di mana saja selama berhubungan dengan internet. Nah, bila kita kembali ke revolusi industri 3.0, di mana merupakan titik awal dari era digital revolution yang memadukan inovasi di bidang elektronik dan teknologi informasi, ada perdebatan apakah revolusi industri 4.0 ini cocok disebut sebagai revolusi industri atau hanya sebuah perluasan atau pengembangan dari revolusi industri 3.0.
Namun nyatanya perkembangan revolusi industri 3.0 ini ke revolusi industri 4.0 sangatlah signifikan. Hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada di era revolusi 3.0 mulai ditemukan. Para ahli meyakini era ini merupakan era dari revolusi industri 4.0 karena terdapat banyak inovasi di industri 4.0, di antara Internet the Thing, itu big data, percetakan 3D, itu artificial intelligence, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetik, robot dan mesin pintar. Jadi salah satu hal yang terbesar dalam revolusi industri adalah Internet of Things. Jadi memiliki kemampuan untuk menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antar mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui jaringan internet. Sebagai contohnya, misalkan apabila sebelumnya di era revolusi industri 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank. Nah, saat ini dapat melakukan transfer uang di mana saja dan kapan saja selama kita terhubung dengan jaringan internet. Cukup aplikasi yang ada di dalam gadget kita. Jadi koneksi internet sangat dibutuhkan gitu untuk mengontrol aktivitas keuangan kita dimanapun dan kapanpun. Jadi kita bisa melalui m-banking, melalui internet banking gitu ya. Nah, selain Internet of Things, ada juga istilah Big Data yang berperan penting dalam revolusi industri 4.0. Big Data adalah saluran informasi yang tersimpan di cloud computing, analitik data besar dan komputasi awan. Akan membantu deteksi dini cacat dan kegagalan produksi sehingga memungkinkan pencegahan atau peningkatan produktivitas dan kualitas suatu produk berdasarkan data yang terekam. Hal ini dapat terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 6C, yaitu connection, cyber, content, community, dan customization. Proses tersebut dapat memberikan wawasan yang berguna bagi manajemen pabrik. Data diproses dengan alat canggih gitu untuk menghasilkan informasi yang logik. Data yang diproses tersebut juga dapat membantu mempertimbangkan adanya masalah yang terlihat di pabrik industri gitu. Algoritma pembuatan informasi harus mampu mendeteksi masalah yang tidak terlihat seperti degradasi mesin dan kehausan komponen. Jadi, namun di era industri ini banyak terjadi disrupt gitu ya. Disrupt inovasi gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang berjatuhan gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang mati gitu. Banyak yang digantikan. Contohnya gini, ya kalau sebelumnya ada seperti halnya handphone. Handphone itu yang tahun 93 ya, 93 gitu ya. Ada seperti merek Nokia. Nokia itu sangat menguasai pasaran. Ketika menguasai pasaran, dia tidak menyadari akan adanya penemuan yang bisa menghancurkan atau disrupt innovation. Muncullah BlackBerry gitu dengan inovasi yaitu BBM gitu, Messenger BBM gitu ya, gratis gitu ya. Akhirnya orang beralih ke BlackBerry gitu karena dianggapnya lebih
enak digunakan gitu ya, lebih praktis gitu, sehingga kemunculan BlackBerry itu menghancurkan Nokia, handphone Nokia gitu ya, hilang di peredaran pada zamannya itu, pada saat itu ya. Nah kemudian BlackBerry juga tidak menyadari dengan adanya disrupt inovasi nih gitu ya, dengan adanya penemuan-penemuan baru ini. Nah muncullah Android. Nah setelah muncul Android, orang beralih ke Android gitu. Dengan di Android itu kan layanannya lebih menarik, lebih bagus gitu, sehingga orang beralih yang tadinya menggunakan BBM ke Android karena banyaknya layanan yang bisa digunakan gitu, sehingga matilah gitu. Nah kemudian ada kamera gitu ya, dulu kan kamera itu Kodak gitu ya, kamera Konica. Nah itu dulu sangat laku ya, sangat menguasai pasaran. Nah ketika muncul kamera digital, udah mati itu. Nah itu jadi di era revolusi industri 4.0 itu ya banyak perusahaan-perusahaan mati seperti itu. Nah makanya sekarang ini perusahaan-perusahaan itu selalu mengantisipasi inovasi-inovasi yang akan terjadi gitu ya, supaya perusahaannya itu tidak mati gitu, karena dengan inovasi baru itu bisa mengancam perusahaan. Misalkan gini, persaingan di bank gitu contohnya. Nah ya misalkan si bank A udah membuat sebuah mesin ATM, nah berarti bank yang lain juga akan membuat gitu untuk layanan supaya tidak ditinggalkan konsumen. Nah kemudian di bank itu membuat internet banking. Nah bank-bank yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Nah kemudian misalkan salah satu bank membuat m-banking. Nah perusahaan-perusahaan lain juga sama, akan bank-bank lain juga akan mengikuti. Nah gitu. Jadi ketika ada inovasi baru, jadi setiap perusahaan itu harus siap gitu, jangan sampai terlena gitu. Sekarang lagi maju-maju, lagi berkembang. Nah ketika datang inovasi udah siap, jangan sampai ketika inovasi baru muncul mati gitu. Nah sampai di sini pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.